Apa gue doang yang sadar belakangan ini Ferrari ini jarang ngelawak ya? Ya sebenarnya di Chinese Grand Prix kemarin ngelawak dikit, tapi ya udahlah ya, baru balapan kelima ngelawaknya. Biasanya balapan pertama udah ngehibur. Anyway, selain dari itu mereka emang udah bisa dibilang cukup konsisten. Pace mereka ya berada paling kenceng di belakang Red Bull. Pace stop mereka lancar, dan minim blunder strategi tuh, bahkan strategi-strategi mereka menjadi alasan kenapa mereka bisa meraih hasil bagus sejauh ini. Jadi pertanda apakah ini? Ya kalau menurut gua Ferrari sudah mulai memasuki era Renaissance. Dan hari ini kita akan bahas mengapa hal itu gua sebutin gitu ya. Kalau bahas Ferrari agak nggak asik lah ya kalau gue bahas sendiri gitu. Harus ada kawan satu lah minimal. Nah, maka dari itu hari ini bakal menjadi video yang spesial karena gue akan collab finally dengan salah satu YouTuber F1 Indonesia yang gue rasakan udah pada tahu lah ya. Langsung saja gue panggil ayamnya, maksudnya orangnya yaitu Bang Dimas Maulana aka Dims. Waktu dan tempat, dipersilahkan Bang. Buset, udah kayak hot bah sambutannya. Oke lanjut, disclaimer dulu ya. Ini tuh semua pandangan dari dua sisi, secara opini dan juga netral. Karena di satu sisi gue tifosi, di sisi lain gue tuh pengamat balapan. Oke lanjut, Ferrari ya kalau kita ngomongin Ferrari, pasti kita semua inget banget betapa mereka tuh bisa kita bilang mengsia-siakan kesempatan kemenangan beberapa kali, terutama pada tahun 2022. Aduh sakit banget. Kenapa 2022 yang dipilih? Ya karena 2023 nggak terlalu banyak kesempatan menang gitu. Nah tapi kalau tahun 2022 itu tuh hampir paket lengkap banget. Pembalap mantap, mobil kencang, momentum dapet. Cuma sayangnya di bawah kepemimpinan Mattia Binotto itu tim Ferrari malah sering banget blunder. Entah pit stopnya lah, mesinnya lah, apanya lah. Gak cuma dari timnya, pembalapnya pun masih kadang-kadang sering bikin mistake. Kayak ya paling jelas Leclerc pasti Prancis contohnya kan. Total mungkin 150 hingga 170 poin kali kita buang sia-sia pada tahun 2022 kayaknya. Tapi sejak 2023 di bawah kepemimpinan Fred Vasseur, Ferrari langsung berbenah parah. Semua sektor dievaluasi abis sama Fred Vasseur. Ada yang diganti orangnya, ada yang enggak, ada yang stay, juga ada yang orang baru. Dan menciptakan etos kerja yang baru dan juga lebih rapih di eranya Fred ini. Terbukti pada tahun 2023 yang emang masih kurang mobilnya karena RB19 terlalu kuat, tapi kekuatan dan juga solidnya tim strategi itu bagus banget. Gue nggak bilang Mattia Binotto itu kurang bagus, enggak. Dia tuh pinter banget loh. Dia tuh engineer the best Ferrari sepanjang sejarah. Tapi emang kalau soal kepemimpinan, ini beda lagi guys. Gue lebih suka gayanya Fred Vasseur yang emang basicnya adalah seorang pemimpin dari dulu dan juga pembimbing pembalap. Dari zaman Lewis Hamilton, Charles Leclerc kan Lewis Hamilton dibimbing sama dia tuh dulu. Dan juga Leclerc pas baru masuk F1. Ternyata tahun depannya nih dua anak bimbingan dia tuh satu tim di Ferrari. Wah GG sih. Tahun lalu itu bagus timnya tapi mobilnya agak kurang. Ya anggap aja lah itu sebuah transisi dari kepemimpinan Mattia Binotto ke Fred Vasseur. Nah tahun ini semuanya bagus, mobilnya, timnya, strateginya, solidnya, dan mobilnya juga kenceng. Ya belum sekenceng Red Bull sih tapi hey, ya upgrade-nya belum mereka pasang gitu, anjay. Siapa tahu pas habis di-upgrade nanti mobilnya, makin nempel ke Red Bull gitu kan. Tahu-tahu pas Ferrari udah upgrade, Red Bull malah tetap kenceng ya. Ya tapi enggak lah. Semoga Ferrari makin kenceng gitu loh. Karena ya kita butuh persaingan gitu loh. Dan juga progres Ferrari menuju tahun depan dan juga 2026 itu semua makin lancar jaya. Tinggal kita lihat apa yang akan mereka lakukan untuk gebrakan selanjutnya. Entah ngebajak orang kah, orang Red Bull, orang Mercedes kah, apalagi Red Bull yang orang yang mulai pecah tuh timnya. Atau manggil Adrian Newey gitu kan ke tim, bisa ya kan, Lewis aja bisa ke Ferrari, kenapa enggak gitu kan. Oke, kembali ke Dharma. Oke, thank you Bang Dims. Gue 100% setuju sama apa yang dibilang Bang Dims. Apalagi di kasus dimana banyak orang belakangan ini ya benar-benar meremehkan Mattia Binotto. Harus diakui, emang kalau dia tuh bukan tim principal yang bagus, tapi dia merupakan engineer yang luar biasa dan menjadi salah satu peran penting Ferrari selama dia menjadi engineer dari zaman Schumi sampai pre-team principal era dia. Tapi ketika dia digantikan oleh Fred, jujur aja gue optimis karena seperti yang Bang Dims bilang tadi, Babe Fred ini memiliki hubungan yang baik dengan Charles dan nantinya Lewis ketika join ke Ferrari 2025. Fred telah mengenal mereka dari zaman mereka junior. Tapi yang paling penting ialah kita harus lihat zaman dia menjabat sebagai tim principal Sauber tuh. Saat itu dia benar-benar menyelamatkan tim Sauber ini dari kehancuran. Correct me if I am wrong, tapi dia juga berperan dalam meng-cancel supplier mesin Honda untuk Sauber di 2018. Bayangin aja kalau Sauber pakai Honda di musim itu,
kemungkinan besar Charles nggak bakal debut di 2018 itu. Ngebayangin aja kok kayak... Tapi yang gue bener-bener respect dari beliau, dia bener-bener nge-reshuffle struktural Ferrari, dan bisa dibilang cukup cepet juga ya, seperti Naki Rueda dipindahkan dari posisinya sebagai head of strategi. Nah, ngomong-ngomong soal strategi, kalian mungkin nggak terlalu sadar, tapi di akhir 2023 sampai sekarang, strategi mereka udah mendingan atau bahkan mereka menerapkan strategi yang luar biasa. Oke lah, mobil mereka babak di 2023, dan itu nggak menolong image mereka. Tapi kemenangan non-Red Bull satu-satunya diraih oleh mereka di musim itu. Lalu kalau bukan karena bad luck yang terjadi ke mereka, bisa aja mereka finish P2 dengan mudah di standings musim lalu. Tapi dari segi strategi sama pit stop, udah jauh mendingan lah dari yang sudah-sudah. Dan sayang aja nggak banyak orang ngelihat hal itu atau bener-bener ya menghypekan hal itu. Ya emang harusnya di-hype juga, tapi minimal notice gitu. Karena ya mereka tuh kalau nggak menang, ya menurut mereka gagal. Jadinya hal-hal kayak gini tuh nggak bakal terlalu disorot. Padahal kita harus realistis juga sama realita yang ada. Red Bull tuh terlalu jauh. Jadi Ferrari ya realistiknya itu di P2 untuk saat ini. Apalagi nih ya, kalau Ferrari udah sekalinya ngelawak, bisa dibahas berpekan-pekan. Betul atau betul? Sangat meresahkan. Gue tekankan aja ke kalian semua nih, kalau misal strategi mereka nggak tepat atau kurang atau blunder, ya wajar lah, nggak ada tim yang perfect gitu loh. Sekali-sekali, 2 kali mungkin oke lah, nggak apa-apa blunder gitu. Dan lu juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan Ferrari kalau strategi mereka emang kurang itu kelihatannya blunder. Karena nggak selamanya kesalahan mereka juga. Bisa jadi kayak faktor-faktor luck tuh, kayak timing virtual safety car, tuh red flag bahkan. Itu kan bisa berpengaruh banget gitu. Kalau hal itu kan bisa terjadi ke tim mana aja, nggak hanya ke Ferrari doang. Jadi sebaiknya kalau emang kayak gitu kenyataannya, ya jangan terlalu ngerosting Ferrari banget lah gitu. Kalau soal bad luck-nya di roasting, ya itu nggak apa-apa karena luck mereka emang kurang belakangan ini. Jangan so iya deh. Intinya secara struktur, mereka arahnya udah bener, pembalap juga oke, dan musim depan bisa aja naik levelnya dengan Lewis datang. Kalau Adrian Newey datang pun bisa lebih mantep lagi. Cuman jangan berharap banyak, karena beliau kemungkinan kalau misalnya udah leave Red Bull dan mau join ke Ferrari, itu baru bisa bekerja di 2027, karena sistem kontrak dan peraturan yang ada tuh sempat gue baca. Setidaknya Ferrari harus menggunakan seadanya dulu aja lah untuk saat ini. Pembalap udah bagus, tinggal konsisten aja. Struktural dan operasional sudah membaik. Tinggal mobil aja yang emang harus di-upgrade lagi dan pastikan bisa menantang Red Bull. Ini feeling gue aja, tapi gue nggak kaget kalau misalnya Ferrari di akhir 2024 nanti bakal strong dan memenangkan beberapa balapan. Lalu 2025 mereka udah bisa bersaing untuk gelar Jordan, itu gue juga nggak bakal kaget. Jujur aja, gue nggak pernah sepede ini sama Ferrari. Bahkan gue lebih pede sama era Ferrari sekarang di bawah Babe Fred dibandingkan Ferrari era Bapak kece Maurizio Arrivabene dulu. Ya hype gue ke Ferrari sekarang tuh mirip lah sama hype fans Indo ke timnas sekarang. Bahwa kayak sudah ada, jadi ya tinggal nikmatin aja. Oh ya, di WWE, sekarang tuh banyak fans yang mulai nonton lagi termasuk gua, karena mereka tuh sudah masuki era Renaissance setelah bangkit kembali lah dari kegelapan. Nah, gue suka tuh, karena Ferrari menurut gue juga berada di posisi yang sama. Jadi, welcome to Ferrari Renaissance era. Edan, eta teh. Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan follow juga IG-nya Bang Dims dan YouTube-nya Bang Dims. Tentunya link juga ada di deskripsi. Oke? Thank you juga ya untuk Bang Dims sudah mau collab. Oke lah, gue udah capek. Seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.